Isa dengan muridnya ketika beliau berjalan. Sang murid bicara, wahai Nabi Isa, ulun umpat kawakah pian kemana berjalan? Ujar Nabi Isa, kalau pian umpat ulun, jaka bahasa itu iringi haja. Dan Nabi Isa membawa sanguk atau bekal, biasanya ada makanan di kadut dan isinya beberapa potong roti. Maka umpatlah murid Nabi Isa ini dengan Nabi Isa berjalan beberapa hari, sehari, 2 hari, singgah untuk makan. Dibuka oleh Nabi Isa wadah kadut sidin, ternyata sang roti yang dipotong-potong sidin itu kurang. Artinya ada nang memakan, ada nang mengambil. Nabi Isa bertakun lawan muridnya, wahai muridku, ini apakah engkau yang mengambil makanan ini? Sang murid menjawab, wahai guru, wahai Nabi Isa, ulun kada mengambil. Ulun kadada memakannya, wallah, demi Allah, sampai wani bersumpah. Walhasil ujar Nabi Isa, kalau kada ya udah, ulun hanya bertanya atau batakun lawan pian, kalau pang pian nang mambil. Terus berjalan. Beberapa kilo berjalan dengan Nabi Isa, di hadapan Nabi Isa ada sungai yang luas dan kadada jalan lain untuk menyeberang kecuali lewat sungai itu. Kemudian Nabi Isa bertanya, enggak ada jukungnya, enggak ada kelotoknya. Di zaman itu belum ada kelotok lawan jukung. Kayak apa kita? Lanting atau apa kadada. Jadi ujar Nabi Isa, kita berjalan di atas banyu. Maka pegang tanganku, kata Nabi Isa. Bapingkutlah murid sidin di tangan Nabiullah Isa sampai berjalan di atas, sampai menyeberang. Berjalan di atas banyu. Lalu Nabi Isa berkata, wahai muridku, sekarang kau yakinkah aku seorang nabi? Inggih. Kalau engkau yakin, ulun betakun lagi sekali, siapa yang mengambil roti nang sepotong tadi? Ujar murid Nabi Isa, maaf guru, ulun kada mengambil, kada memakan dan segalanya. Ya udah, terus lagi berjalan. Beberapa kilo dalam perjalanan Nabi Isa bertemu dengan sebuah daripada alqah, kubur. Maka di kubur itu dihidupkan oleh Nabi Isa. Di antara mukjizat beliau menghidupkan itu. Gum ya fulan, maka keluarlah dari kubur mayit tadi hidup. Dan beliau berkata, ujar Nabi Isa, wahai muridku, engkau yakinkah sekarang aku adalah Nabi, Rasulnya Allah? Yungki. Ulun melihat sudah mukjizat pian tadi berjalan di atas banyu, sekarang menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau engkau yakin, ulun batakun lagi sekali, siapa yang mengambil roti tadi? Yang memakan sepotong itu siapa? Kada, ujar murid sini. Ulun kada mengambil, kada memakan, wallah. Akhirnya berjalan Nabi Isa terus berjalan diiringi oleh ulun, guru yang memakan roti tadi. Ulun yang mengambil roti pian tadi. Ketika disuruh dunia, maka langsung mengaku orang itu bahwa ia yang mengambil dan memakan rotinya. Dan Nabi Isa, kalau engkau sudah mengaku, maka bagianku pun untukmu ketiganya. Dijulung oleh Nabi Isa 3 gunung emas. Tapi kita sampai sini berpisah. Inilah kerugian orang yang di dalam hatinya hubud dunia. Awalnya berteman dengan Nabi, akhirnya berpisah dengan Nabi. Orang yang mau dekat dengan baginda Nabi Muhammad haruslah bersih hatinya, sebagaimana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani asik membersihkan hatinya sehingga terbuka hijab. Ra'a fil manam wa yaqlah bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berjalan Nabi Isa berpisah dengan muridnya. Muridnya hendak membawa 3 gunung emas ini, bingung. Gonol dan besar kayak apa 3 gunung ini membawa, mahancur kada kau seorang. Mulai pagi, siang, sore datang 2 orang perampok. Melihat 3 gunung emas di dalam hatinya, udah rampok aja ini. Dan murid Nabi Isa, jangan dibunuh dulu dan yang dirampok, kita bagi-bagi aja. Kan pian berdua, ulun jadi bertiga, kita sebuting seorang gunung emas ini. Kita kerjasama, kita hancur gunung emas ini sampai jadi berkeping-keping, kita bawa bulik masing-masing. Hakon, artinya mau perampok tadi kerjasama, akhirnya menghancur.
Awalnya berteman dengan seorang nabi, akhirnya karena hubbud dunia hatinya, maka berteman dengan orang yang maksiat, dengan orang fasik. Ini akhir orang yang hatinya cinta dunia. Bukan hanya sampai di situ. Setelah menghancur gunungan emas, walhasil kalapahan uyuh. Adakah nang kawang nu karakan makan atau nasi? Ujar murid Nabi Isa, ulun tulaklah murid Nabi Isa tadi. Wallah kemana? Mencari nang orang berjual nasi sampai. Ujar murid Nabi Isa dalam hati, hakonnya berbagi. Nang dua gunung emas tadi lawan perampok itu. Baik nasi ini diracuninya sekira-kira setelah inya menghancur gunung emas itu, kawas sengorangan semunyaan membawa 3 gunung emas tadi. Pikiran orang yang cinta dunia selalu mau sepenuhnya, nggak mau berbagi dengan orang. Bahkan orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia sampai-sampai akan menghancurkan orang lain, bahkan membinasakan orang lain karena enggak syukur dengan rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil diracuninya makanan itu, kemudian perampok pun bicara, sama-sama perampok, hakornya kita kerjasama lawan nang tadi. Artinya kayak apa munnya datang bawa nasi, udah kita bunuh aja, kita cucuk. Jadi kita nang bagi 3, bagi 2, 3 dibagi 2. Adil ibuhannya. Ayo ya dah. Imbahnya datang bawakan nasi, langsung cucuk buhannya. Matilah murid Nabi Isa dalam keadaan hatinya cinta dunia, su'ul khatimah. Awalnya karena cinta dunia, dulu dia berteman dengan seorang nabi, berubah menjadi orang yang berteman dengan orang fasik. Karena cinta dunia, maka akhirnya binasa. Na'udzubillah waliyadzubillah. Perampok tadi imbah sudah mati murid Nabi Isa, hadang dulu, kita jangan bulikan. Makanan ada. Dimakanlah nasi bungkus itu tadi. Dimakan oleh perampok 2 itu, langsung tewas keduanya. Keracunan dengan racun yang itu. Hakadha, orang yang hatinya cinta dunia, dikejar-kejarnya dunianya, maka akhirnya binasa seperti 3 orang ini. Lewat Nabi Isa melihat muridnya sudah terkapar tewas. Nabi Isa pun bicara, wahai ahlad dunia, ya orang-orang dunia, ketahuilah orang yang mengejar asik dengan dunia lupa sama Allah, maka akhirnya ia akan binasa seperti ini. Silahkan kejar dunia, tapi ingat baginda Nabi Muhammad SAW. Silahkan kejar dunia, tapi jangan pernah lupa dengan nikmat Allah Subhanahu